Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Sering kita dengar statement yang mengatakan kerja remote itu tidak membutuhkan ijazah. Itu 100% benar. Belum pernah sekalipun saya pekerjaan remote yang dia dari Kanada, Australia, Amerika dan lain sebagainya yang minta saya punya ijazah terlebih dahulu sebelum mengerjakan task yang dia kasih. Belum pernah seumur-umur. Padahal kalau dipikir-pikir saya mendapatkan ijazah itu lewat perjuangan yang luar biasa ya. Dari Bali ke Jogja, kuliah sampai 1 dekade. Iya, saya 10 tahun baru lulus kuliah, banyakkan proyek. 1 dekade dengan perjuangan berapa SKS per semester saya lupa dan macam-macam lain sebagainya untuk kemudian ijazahnya nggak dipakai. Kalau dipikir dalam konteks seperti itu memang benar ijazah itu sia-sia. Tapi kalau ada pertanyaan selanjutnya, kemudian untuk sekarang saya SMA, sebaiknya saya kuliah apa enggak? Maka jawabannya terdiri dari 3 faktor yang kamu harus perhitungkan masak-masak. Pertama, biaya. Kalau biaya nggak menjadi masalah, maka kuliah aja. Karena kadang-kadang ini bukan faktor yang semua orang bisa mencapai sih. Biaya kuliah itu kan tergantung, tapi nggak semua orang tua bisa meng-afford biaya kuliah. Jadi kemungkinan untuk kuliah orang tua akan berjuang banget, meres tenaga membiayai kamu kuliah. Nah, tapi kalau kamu berada di privilege di mana biaya kuliah itu nggak masalah, maka kuliah wajib dipertimbangkan. Nah, kedua adalah faktor orang tua. Faktor orang tua bagi saya dominan sekali sih. Dan saya rekomendasikan teman-teman mengedominankan orang tua sebagai faktor pengambilan keputusan. Jadi maksudnya seperti ini. Orang tua kita itu berarti orang tua generasi baby boomer ya. Tahun 70-an, 60-an. Atau mungkin teman-teman sudah ada yang orang tuanya generasi 80-an, 90-an atau mungkin. Nah, kalau teman-teman seperti ini, orang tua itu masih seneng banget kalau anaknya itu bisa wisuda, dapat titel sarjana. Apalagi kalau teman-teman di desa ya, masih ada status sosial yang hanya bisa didapat jika anaknya itu lulus kuliah, dapat titel sarjana. Nah, kalau seperti ini kondisinya, maka bagi saya nyaris wajib untuk kuliah, meskipun sebenarnya kamu enggan. Karena mengedepankan kebahagiaan orang tua itu nilainya bagus, penting banget. Entah dari segi agama ataupun kemanusiaan ya. Dua-duanya ini mengutamakan orang tua senang itu luar biasa penting. Nah, jadi kalau orang tua sudah sangat menginginkan, kamu wajib untuk kuliah. Nah, ketiga itu passion. Kalau kamu sudah punya passion kuliah, udah gak perlu dipertanyakan lagi kuliah. Nah, kemudian masalahnya adalah kalau kamu gak punya passion kuliah, apalagi misalnya kamu mengikuti podcast saya ini saat kamu SMA, kamu berpikir kuliah itu gak penting ya, karena Mas Eko juga, atau Pak Eko juga kuliahnya remote work berhasil tapi gak ada ijazah kuliah. Itu memang benar, tapi yang pentingnya kuliah adalah 2 hal. Pertama, waktu. Kuliah itu adalah waktu mudamu, waktu di mana kamu belajar. Kamu akan berada di komunitas yang akan memaksa kamu untuk belajar dan memanfaatkan waktumu sebaik-baiknya untuk belajar, tidak yang lain-lain. Kalau kamu misalnya merasa di desa misalnya yang jauh dari suasana belajar, maka kalau kondisi orang tua memungkinkan, support, biaya nggak masalah, maka kuliah itu bagus banget. Kamu akan berada terkondisi di asrama atau di kos yang akan membuat kamu memacu dirimu dan menempa dirimu untuk belajar. Ini penting banget. Jadi waktu mudamu gunakan untuk belajar. Dan yang kedua, masalah yang mungkin kamu belum sadari karena kamu masih belum kuliah saat ini, asumsi saya seperti itu, yaitu hanya di saat kamu kuliah,
kamu dibayar untuk belajar. Jadi orang tuamu membayar kamu kuliah untuk belajar, itu tidak minta imbalan ya. Tidak minta, oh tolong nanti kalau kamu sudah lulus kuliah kirim ke ayah ibu ya. Ya itu sesuatu yang common sense aja. Tapi orang tua nggak pernah mikir seperti itu. Jadi begitu kamu lulus kuliah, nggak akan ada orang yang mau membayar kamu untuk belajar dan tidak mengharapkan imbalannya. Bahkan beasiswa sekalipun. Beasiswa itu ada ikatan dinasnya, di mana kalau kamu mengambil beasiswa itu kamu harus kuliah, kamu harus berbakti kepada instansi yang memberikan beasiswa selama beberapa tahun. Jika lewat setelah itu baru kamu bisa keluar dari instansi tersebut atau membayar jumlah tertentu. Mungkin ada ya ijazah yang benar-benar free tanpa string attach, saya nggak tahu. Tapi saya rasa sih semua ijazah itu mohon dikoreksi butuh imbal balik. Nah, jadi begitu kamu kuliah dan kamu memanfaatkan waktumu untuk belajar dan dibayari dan tidak ada pressure untuk kamu membayar imbalan, nah itu hanya terjadi saat kuliah. Kalau udah kerja nggak ada. Nah, hanya saja yang perlu diperhatikan adalah benar ijazah itu tidak akan dipakai begitu kamu memulai karir remote work. Namun, begitu saat kamu kuliah, manfaatkan waktu kuliahmu yang 4 tahun. Idealnya 4 tahun lah ya, jangan seperti saya 10 tahun. Yang idealnya 4 tahun itu untuk benar-benar mengupgrade skillmu dengan skill yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia karir, dalam konteks saya remote work. Contoh, kalau kamu kuliah nih, kemudian yang kamu pelajari adalah bahasa Pascal, sebaiknya jangan. Karena Pascal itu sudah bahasa pemrograman yang mati, atau kalau mau dibilang nyaris, ya boleh deh nyaris mati. Yaitu job yang untuk kamu meminta Pascal sudah nggak ada lagi. Kamu kalau upgrade skill, silakan upgrade skill dengan bahasa yang top tier. Kamu bisa cek di TIOB Index atau Popularity of Programming Language PyPil. Top 3 bahasa pemrograman atau top 5-nya itu adalah Java, Python, Java, C, C++, JavaScript. Itu aja. Kamu ambil dari 4 itu. Python, C dan C++, saya ambil satu aja nih. Python, C dan C++, Java dan JavaScript. Java dan JavaScript berbeda lah ya. Kemudian kalau kamu menambahkan lagi Ruby on Rails dan Go. Atau kalau mau menambahkan lagi bahasa pemrograman untuk web, mobile, kamu bisa pakai Kotlin atau React. Oke. Nah, manfaatkan semua koneksimu di kampus. Dosen, jangan jauh-jauh dari dosen. Kalau kamu punya koneksi ke dosen, jadi asistennya atau deket aja, itu kamu bisa dapat peluang untuk dapat proyek. Meskipun biasanya proyek sama dosen itu banyakkan kamu kerjanya ketimbang dibayarnya ya, tapi percayalah itu nggak apa-apa. Itu kamu bisa untuk menambah networking, pengalaman, dan dapat uang. Nah, ini asik kalau kamu sudah seperti ini, ada 2 resiko sih. Pertama, berhati-hati dengan uang kalau kamu sudah kuliah, karena uang itu bisa melenakan. Salah satu hal yang ngebuat saya kuliahnya lama itu adalah saya dapat proyek di Kemenristek dengan pusat pariwisata UGM, dan saya merasa senang banget dapat duit banyak dan jadi kuliah jadi mikirnya buat apa kuliah sudah dapat duit. Ya itu salah, itu pikiran salah, dan berhati-hati kalau kamu sudah dapat uang saat mulai kuliah. Dan kemudian pastikan portofoliomu di kuliah itu kamu push ke public repository GitHub. Zaman sekarang nggak ada yang rahasia lagi. Kalau kamu merahasiakan, wong open source system seperti Linux aja dibuka, masa kodemu yang cuma sekedar perulangan kamu simpan di disket misalnya ya, atau di hard disk. Jadi push semua di repository. Dan sering-seringlah manfaatkan komunitas tempat teknologi didiskusikan di kotamu. Kalau di Jogja ini misalnya ada Jogja Digital Valley, Blok 17, kemudian Kiskas, kemudian Skysi, dan juga di saya Coder Dojo Indonesia. Kita sering mengadakan meetup tech. Ikutin semua komunitasnya, Python community, Kotlin, JavaScript, UI, UX, lain sebagainya. Manfaatkan untuk belajar dan networking.
Begitu kamu selesai dari kuliah, percayalah untuk mengikuti hal seperti ini sudah amat sangat sulit karena kamu akan diminta pertanggungjawaban kerja. Tapi itu nggak akan berlaku kalau kamu remote work. Udah remote work, waktumu akan lebih leluasa. Namun tetap paling leluasa itu adalah saat kamu kuliah, yaitu di mana kamu dibayar untuk belajar. Oke, see you in the next podcast.